Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Pada video kali ini kita masuk ke lab 12, yaitu State Management Div Check Mode dan Independent. Nah, untuk tujuannya yaitu tidak dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface, menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode, membaca dan menafsirkan div, mengamati independensi melalui rerun playbook, serta menjalankan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum di Lab 12 ini. Nah, di sini kita memastikan terdapat file inventory. Nah, pada file inventory pastikan terdapat grup switch dan router berisikan perangkat yang lengkap, serta tambahkan grup eh, sub-switch yang berisi S1 dan S2, serta jalankan. Nah, di sini kita cek untuk inventory-nya. Inventory. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita jalankan. Inventory titik yang mau. Nah, di sini dia akan memunculkan inventory-nya, serta di sini kita jalankan. Nah, di sini lalu kita ping untuk ke semua grup. Itu. Nah, di sini untuk pingin sendiri itu sukses untuk S1, S5, S3, S4, S2, dan S6. Nah, selanjutnya,
yaitu menambahkan playbook film Adriamal, nah, lalu dijalankan. Di sini saya udah buat case film. Nah, ini untuk isinya. Lalu kita jalankan playbook. Nah, di sini untuk perintahnya itu Ansible playbook min I inventory-YAML pada YAML. Nah, di sini pada percobaan ini playbook berhasil dijalankan hingga masuk ke mode konfigurasi perangkat, namun terjadi error. Nah, untuk errornya hal ini disebabkan oleh keterbatasan iOS image yang digunakan di lab ini dan di mana modul iOS config tidak sepenuhnya didukung untuk konfigurasi VLAN. Nah, meskipun demikian, secara konsep playbook sudah sesuai dan tujuan dan sudah benar. Nah, selanjutnya di sini untuk pertanyaannya yaitu eh, pada output apakah taks ada di VLAN 200 menghasilkan ceng 1 atau ceng 0? Nah, di sini dia untuk cengnya yaitu nah di sini dia untuk cengnya 0 pada seluruh device S1 pada seluruh device S1 dan S2. Nah, hal ini terjadi karena proses konfigurasi gagal dieksekusi sebelum Ansible berhasil menerapkan perubahan ke perangkat. Nah, meskipun playbook sudah mencoba masuk ke mode konfigurasi, VLAN berhasil dibuat akibat eh, error ini. Nah, oleh karena itu, Ansible tidak mendeteksi adanya perubahan konfigurasi pada switch. Lalu untuk pertanyaan kedua, eh, pilih salah satu perangkat, pilih salah satu perangkat switch. Apakah muncul pesan div? Tuliskan div yang muncul. Nah, ini juga eh, eh, pesan div tidak muncul. Nah, hal ini disebabkan karena keterbatasan eh, iOS image yang digunakan. Untuk pertanyaan ketiga, periksa running config apakah VLAN data sudah muncul bagaimana. Di sini kita ke E1. Nah, di sini untuk VLAN 200-nya muncul. Nah, untuk membuktikannya kita eh, dengan masuk ke E1 dan dengan perintah show VLAN brief. Nah, di sini akan muncul VLAN 200. Lalu selanjutnya menjalankan cek mode plus div. Nah, di sini kita update VLAN add YAML-nya, ubah hostnya menjadi switches. Nah, di sini ubah VLAN
If addenda Filan addenda ya benar. Nah, di sini kita ganti proses. Nah, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita cek div-nya. Ini untuk cek div-nya. Nah, di sini untuk pertanyaan nomor 4 itu setelah eh, playbook dijalankan dengan perintah cek div. Nah, untuk nomor 4 yaitu pada version belum memiliki VLAN 200, bagaimana isi div-nya? Nah, berdasarkan output check mode, seluruh device menunjukkan status chain 1 yang menandakan bahwa Ansible mendeteksi adanya konfigurasi yang akan berubah. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa pada device yang belum memiliki VLAN 200, Ansible memperkirakan akan menambahkan konfigurasi VLAN tersebut. Nah, namun untuk disk-nya tidak muncul eh, meskipun statusnya Ceng 1. Nah, ini karena keterbatasan image yang tidak mendukung. Selanjutnya pada nomor 5 pada device yang memiliki VLAN 200, bagaimana disk-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum punya? Nah, nah, pada device yang sudah memiliki VLAN 200, tadi sebelumnya div-nya kosong dan sekarang juga div-nya tidak muncul. Nah, itu karena keterbatasan image yang eh, dipakai sekarang ini. Lalu di pertanyaan nomor 6 berdasarkan eh, hasil Anda sendiri, apa yang membedakan check mode dengan normal mode? Nah, perbedaan utama antara check mode dan normal mode adalah untuk check mode menjalankan playbook dalam bentuk simulasi sehingga Ansible. Nah, sehingga Ansible hanya mengevaluasi apakah suatu perubahan akan dilakukan. Hal ini terlihat dari eh, output chain 1 dari sini tanpa benar-benar memastikan perubahan diterapkan ke perangkat. Nah, untuk nomor modenya
Dia mencoba menerapkan konfigurasi langsung ke perangkat jaringan dan mengubah stage aktual device. Nah, untuk tadi di cek mode berhasil menunjukkan komputasi perubahan konfigurasi VLAN eh, pada seluruh device meskipun device tidak ditampilkan dan konfigurasi tidak diterapkan secara nyata. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita jalankan playbook ADD Palembang yang kedua kalinya dalam mode normal. Nah, selanjutnya ke selanjutnya, un- nah di sini untuk pertanyaan ketujuh yaitu apakah pada run kedua muncul change satu atau change 0? Nah di sini dia untuk change-nya yaitu nol, untuk change-nya yaitu nol. Nah hal ini em, menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan konfigurasi. Lalu yang kedua, mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil diff dan output untuk membentuk. Nah, pada run kedua tidak terjadi perubahan karena eksekusi playbook gagal sebelum konfigurasi berhasil diterapkan, yang ditunjukkan dengan pesan unction failure during module execution ini. Pesan ini. Nah, selain itu, pada run pertama, eh, cek mode plus div, nah Ansible sudah menunjukkan bahwa perubahan akan dilakukan tetapi tidak benar-benar diterapkan karena hanya untuk simulasi. Ketika dijalankan dalam normal mode, keterbatasan environment lab, use image, atau kompatibilitas modul menyebabkan task gagal di semua device. Nah, akibat kegagalannya yaitu tidak ada konfigurasi baru yang diterapkan, status change tetap nol, dan tidak ada div karena task berhenti pada error. Lalu di pertanyaan 9 dari hasil praktikum jelaskan dengan apakah apa itu independensi dalam konteks Ansible. Nah, berdasarkan praktikum, independensi dalam Ansible adalah kemampuan playbook untuk dijalankan berulang kali tanpa menyebabkan perubahan tambahan apabila konfigurasi yang diinginkan sudah sesuai dengan kondisi perangkat. Lalu selanjutnya itu konfigurasi interface dengan parent.
Nah, di sini kita buat playbooknya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ini interface config yang lainnya. Nah, di sini untuk ini untuk isinya. Lalu selanjutnya kita jangka. Lalu di sini eh, pada nomor 10 apa isi div ketika kalimat dijalankan pertama kali. Nah, untuk di sini pada saat playbook konfigurasi interface dijalankan pertama kali, Ansible menampilkan chain, namun pada output tidak terlihat detail div konfigurasi. Nah, kondisi ini terjadi karena keterbatasan image dan Ansible yang digunakan, sehingga div tidak dapat muncul. Lalu di pertanyaan 11, setelah run kedua, apakah div berbeda? Eh, Setelah playbook dijalankan untuk kedua kalinya, tidak terdapat perbedaan yang ditampilkan. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi yang diinginkan sudah sesuai dengan kondisi aktual perangkat, karena tidak ada konfigurasi yang perlu diubah, serta Ansible tidak melakukan perubahan ulang. Lalu yang kedua, periksa running config device pada deskripsi interface Ethernet 0/1 setelah playbook dijalankan. Nah, di sini eh, berdasarkan output yang ditampilkan, tidak terdapat deskripsi pada interface Ethernet 0/1. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi deskripsi interface tidak diterapkan pada perangkat, serta kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan image atau kegagalan eksekusi perintah konfigurasi. Lalu untuk nomor 12, bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents. Nah, penggunaan parents pada Ansible membuat konfigurasi menjadi lebih terstruktur. Dengan parents, Ansible memastikan bahwa perintah dijalankan di dalam konteks interface yang tepat, yaitu interface Ethernet 0/1. Tanpa menggunakan parents, perintah konfigurasi interface harus ditulis secara manual
dan berpotensi salah konteks. Dengan demikian, parents membantu meningkatkan keterbacaan playbook dan mengurangi kesalahan konfigurasi. Nah, selanjutnya untuk eh, yang exercise 5. Nah, di sini untuk 14, untuk pertanyaan 14 yaitu berdasarkan hasil cek mode dan diff pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud state management. Nah, state management adalah cara Ansible memastikan kondisi konfigurasi perangkat eh, sesuai dengan yang didefinisikan playbooks. Dari praktikum, ketika VLAN belum ada, Ansible menandai change, dan ketika VLAN sudah ada, statusnya menjadi oke. Lalu untuk nomor 15, dengan merujuk output tadi, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Nah, Ansible membandingkan konfigurasi di perangkat dengan konfigurasi playbook. Jika berbeda, maka akan dilakukan perubahan, dan jika sudah sama, maka Ansible tidak mengubah apapun yang ditandai dengan status oke. Lalu untuk pertanyaan 16, gunakan contoh dari device Anda, apa perbedaan perilaku Ansible. Nah, untuk yang pertama itu menjalankan playbook pertama kali. Nah, pada run pertama Ansible VLAN pada run pertama, Ansible membuat VLAN karena belum ada sehingga statusnya change. Nah, untuk run kedua, menjalankan playbook kedua kali, yaitu pada run kedua VLAN sudah ada sehingga Ansible tidak melakukan perubahan dan statusnya oke. Untuk cek mode, menjalankan playbook dalam cek mode. Pada cek mode, Ansible hanya memsimulasikan perubahan tanpa benar-benar mengkonfigurasi perangkat. Lalu, untuk pertanyaan 17, nah apa manfaat diff dalam deployment konfigurasi jaringan? Nah, diff berfungsi untuk melihat perbedaan konfigurasi sebelum dan sesudah praktikum. Walaupun diff di sini tidak muncul karena keterbatasan image, secara konsep diff sangat membantu untuk mengecek perubahan konfigurasi dalam deployment. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa Ansible bekerja secara independen dan berbasis state, sehingga konfigurasi jaringan dapat dikelola dengan aman dan konsisten. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.